Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, yang mudah untuk diamalkan, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Kita masih di surat Al-Mu'minun yang kita sudah sampai kepada ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian Allah berfirman, ansha'na, kami adakan, kami hadirkan, kami wujudkan. Ini Allah ciptakan, hadirkan min ba'dihim, setelah mereka dihancurkan. Ada ini kisah sebelumnya, kisah kaum 'Ad. Sebelumnya adalah kan kaum Nabi Nuh dan seterusnya. Setelah mereka dihancurkan, setiap kaum dihancurkan, Allah hadirkan kaum baru lagi. Qurunan akharin. Kalau kemarin kornan, satu kornan, qurunan akhirin, ini isyarat akan adanya nabi-nabi yang dengan kaum-kaumnya setelah itu. Seperti nanti kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Ayub sampai Yusuf, dan seterusnya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu, tidak akan mendahului satu umat, itu mendahului ajalnya. Wala tastakhirun, dan juga tidak akan menunda. Artinya, jika sudah akan hancur, maka akan hancur, nggak akan tertunda lagi. Jika Allah belum menghendaki kehancuran pada mereka, ya nggak akan bisa mempercepat kehancuran. Artinya kehancuran mereka sudah ditentukan oleh Allah. Dan kehancuran ini akan berlaku dalam setiap masa. Tugas kita sebagai umat yang dalam kebenaran, seperti halnya tugas nabi-nabi terdahulu sebagai pembawa kebenaran, adalah menyeru kepada kebaikan dan tidak pernah berhenti. Itu kalau kita lihat sejarah para nabi, dan memang seperti itu. Menyeru dan menyeru. Lalu muncullah pembangkang, dan itu biasa. Irama hidup seperti itu. Pembangkang, kemudian dihancurkan oleh Allah. Dan diangkat derajat orang-orang yang patuh. Ini terus kita akan berjalan dari antara nabi ke nabi yang berikutnya. Dan hal yang terjadi pada zaman dahulu pun bisa terjadi pada zaman ini. Kalau kita mendengar kisah raja-raja, kisah kekuasaan-kekuasaan yang mendahului penguasa-penguasa hari ini, bagaimana pergantian kekuasaan. Negara-negara yang dengan kekuasaan yang besar pun begitu mudahnya bagi Allah untuk meruntuhkannya, menghancurkannya. Dan kalau sudah tiba waktunya, maka akan datang dan tidak bisa ditunda. Kalau belum pun juga tidak bisa dipercepat. Maksudnya tidak boleh dipercepat, artinya apa? Mempercepat kemenangan. Enggak, kemenangan akan Allah beri. Akan tapi yang harus mengerti ini, berjuang. Seperti saat ini kita punya permasalahan dengan Palestina, dengan Israel di Palestina. Tugas kita adalah berjuang, dan berjuang tanpa henti. Mempercepat kemenangan, kalau belum diberi oleh Allah tidak akan mendapatkan kemenangan. Tapi yang harus dipahami, bukan berarti kita boleh ongkang-ongkang duduk. Tidak, berjuang dan berjuang. Mempercepat kemenangan enggak mungkin. Dan kita pun juga, duduknya umat Nabi Muhammad semuanya tidak memperlambat kemenangan juga. Artinya kemenangan dari Allah.
Kemenangan dari Allah. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah jihad, berjuang, memperjuang, membela umat itu. Dan itu nanti akan berlaku di dalam jihad yang fase pertama jihad, yaitu mengajak kepada kebaikan. Yang memberi hidayah siapa? Allah juga. Sehingga ada orang diberi hidayah dan ada orang tidak diberi hidayah. Kemudian orang yang tidak mendapatkan hidayah itu akan membuat satu perkumpulan, yaitu kelompok kafir pada zaman dulu sampai hari ini. Individunya adalah si A, si B, si C. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kelompok, memerangi Islam menjadi sebuah kekuatan. Yang memerangi baginda Nabi, memerangi Nabi Musa, memerangi Nabi Isa dan seterusnya. Memerangi Nabi Hud dan Nabi Nuh, memusuhi Nabi Nuh. Itu seperti itu. Akan tapi lihat, kita pun juga tidak akan mampu memberikan hidayah kepada satu orang. Lalu apa tugas kita? Menyeru. Sampai baginda Nabi itu diajari oleh Allah untuk berjuang dan setelah itu berkata, tugasku tidak ada lain kecuali hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah. Sehingga dari keluarga baginda Nabi ada yang sampai diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Dekat orang dekat. Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab adalah juga. Nah, artinya Nabi juga merindukan orang-orang seperti itu. Sadar akan tapi tidak bisa. Karena yang memberikan hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang seperti kita saat ini, yang hidup di zaman ini, harus paham bahwasanya kemenangan adalah Allah yang kasih, yang memberi, yang beri. Tidak bisa kita percepat, tidak bisa kita perlambat juga. Kalau sudah datang waktunya sebuah kemenangan, akan terjadilah kemenangan. Sehingga tidak ada orang yang sombong setelah itu mengatakan, itu menang karena aku. Oh tidak. Tugasmu adalah berjuang. Tugasmu adalah menyampaikan pesan kebenaran. Dan nanti yang akan mensukseskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini penting sekali supaya tidak ada orang satu sombong, satu putus asa. Lalu berkata, aku berjuang terus. Lihat Palestina berkali-kali. Seolah ada perdamaian sesaat, hancur, dibom lagi, diserang lagi dan sebagainya. Ya mungkin kita umur berapa? Kita umur sebegini kan sudah menemukan berapa kali kejadian Palestina. Seolah-olah diam sejenak, ramai lagi, tenang sejenak, ramai lagi, tenang sejenak, ramai lagi. Dan begitu. Berarti kita hanya menyaksikan hanya beberapa tahun saja. Kalau kita kembali ke negeri ini, bagaimana kisah nenek moyang kita 350 tahun lah ya. Dijajah oleh Belanda. Bukan waktu singkat. Itu umur berapa generasi itu. Dengan bermacam-macam cara mereka adu domba antar raja, adu domba antar agama. Itu berlaku di negeri ini. Hanya mungkin alat-alat perangnya tidak secanggih hari ini sehingga dan beritanya pun juga tidak secepat tersebar seperti hari ini. Tapi kisah serupa itu sebetulnya. Artinya apa? Enggak boleh kita menyerah. Sehingga selama 350 tahun bukan berarti orang Indonesia itu diam. Setiap tahun ada pahlawan-pahlawan yang tumbang, mati syahid, ada terus seperti itu. Yang semestinya kan di bawah tindasan dan kekuasaan musuh itu kan mesti lemah dan semakin lemah dan semakin lemah. Tapi ternyata pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Kemudian juga kalau bicara tentang senjata dan sebagainya, sampai yang masyhur di negeri kita kan dengan bambu runcing yang menakutkan bagi Belanda. Kita tidak punya senjata yang hebat seperti mereka miliki. Tapi pun pada akhirnya Allah beri kemenangan, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah inilah kemenangan dari Allah. Kita tugasnya berjuang. Banyak pahlawan-pahlawan sudah mendahului daripada kita. Begitu juga di dalam dakwah itu, maka jangan kalau berdakwah itu hanya pengen lihat hasilnya saja. Berjuanglah dengan maksimal. Berjuanglah dengan maksimal. Kalau Anda mungkin mohon maaf, Anda sudah terlanjur memberikan tanah di samping rumah Anda untuk membuat madrasah diniyah, kok belum berjalan? Anda sudah dapat pahala lah. Urusan Anda itu dengan Allah lah ya. Anda sudah pengen buat musola, tak taunya musola sudah jadi sepi, nggak ada yang sholat, sudah dapat pahala. Tidak perlu berkeluh kesah.
Jadi yang penting tugas Anda berbuat. Kemudian Anda bangun masjid mungkin. Tak tahu aja masjid itu kok sepi sekali. Sudah mendapatkan pahala. Nanti ada bab baru lagi tugas memakmurkan masjid. Ini ada pasukan baru lagi. Pasukan pertama sudah ada membuat masjid. Anda yang membuat misalnya. Pasukan berikutnya adalah menghidupkannya. Ini adalah bab baru lagi. Adapun yang sudah membuat sudah selesai. Bahkan kalau ada orang bangun masjid dengan niatnya, tidak ada yang sholat satu pun mendapatkan pahala. Jangan lalu sedih, saya nggak dapat pahala. Sedih kalau Anda tidak bisa membangun. Itulah yang harus dihadirkan. Kalau masalah sedih, saya pengen lebih banyak lagi, oke. Berarti agar terbangun semangat dalam diri kita untuk bisa berjuang untuk memakmurkan masjid tersebut, oke. Jadi jangan pakai bahasa aduh nyesel nggak dipakai dan sebagainya. Urusan kita dengan Allah. Sehingga bab ghibtah itu. Ngiri yang diperkenankan itu adalah kalau Anda melihat orang kaya, kemudian orang kaya tersebut ternyata dengan kekayaannya dia bisa banyak berbuat baik sebanyak-banyaknya, tidak ada musola dibangun kecuali ia ikut andil. Tidak ada masjid dibangun kecuali ikut andil, tidak ada pesantren dibangun kecuali dia ikut andil, tidak ada kebaikan yang diserukan kecuali dia ikut. Lalu Anda pengen, ya Allah enaknya aku pengen jadi kayak dia. Ya. Kemudian Anda berusaha bekerja, diniatkan, lalu terbayang terus tentang sepak terjang dan kebaikan orang kaya tersebut. Anda bekerja, ternyata bekerja pun untung juga enggak, malah banyak utang kayaknya ini. Tapi Allah sudah tahu, sudah mendapatkan pahala sama dengan orang tersebut. Jadi yang paling penting kerinduan di dalam diri hati Anda itu. Di dalam hati Anda. Ya baru dia tuh nggak mendapatkan pahala apa. Kalau ternyata sudah kaya beneran kok nggak berbuat baik, berarti bohong niatnya itu. Kan Allah Maha tahu. Biarpun benar jadi Allah Maha tahu. Makanya niat yang benar. Kita rindu. Seperti ada pembangunan pesantren di mana. Tentunya akidah yang benar. Anda bergegas untuk bisa menyambutnya. Kalaupun ternyata Anda belum punya uang, Anda bisa dengan cara lain. Pokoknya harus ada kerinduan. Nah ini Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Allah Maha tahu, jadi gerakkan. Berarti kita dipilih oleh Allah saat itu untuk melakukan kebaikan. Adapun setelah itu nanti madrasah dipakai atau tidak, ini babnya nanti. Babnya nanti. Dan jangan berkata mubadir. Kadang-kadang ini ada kesombongan seorang ustadz. Ini bukan memotivasi orang, misalnya ustadznya sudah hebat. Buat pesantren, masjid, majelis banyak dan sebagainya. Lalu ada sebuah masjid barangkali atau madrasah sepi dan sebagainya. Bahasanya menyedihkan, ya Allah kasihan, nggak ada yang sholat, ya Allah. Tidak berguna. Nah, ini melemahkan semangat. Melemahkan semangat. Biarpun tidak berguna, tapi sudah mendapatkan pahala itu. Hanya di kedepan hari memang kita perlu cerdas juga. Di saat kita ingin bangun masjid tentunya dengan niat yang baik, kemudian juga dengan harapan siapa bakal sholat di sini. Kita bisa saja. Maka ya jangan, bukan berarti mentang-mentang mengandalkan, yang penting ini Allah yang akan menggerakkan orang untuk memakmurkan masjid, nanti Allah. Lalu kita bangun masjid di tengah hutan. Ya ini ya nggak benar. Bangun masjid di tengah hutan. Terus siapa yang sholat? Kecuali kita mendapatkan ilham, perintah yang memerintahkan bangun di masjid sana, petunjuk lah. Ilham kan petunjuk dari kebersihan hati yang menghadap kepada Allah, lalu diberi isyarat dalam pikiran dan hatinya untuk membuat di sana. Itu lain cerita. Kalau Nabi seorang dengan wahyunya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah mau berjaya. Nah, kalau belum ya belum. Jadi Anda harus ikhlas, mohon, selama ini kan banyak yang mendukung para ustadz-ustadz. Barangkali Anda melihat satu ustadz kok cepat banget, pesat sekali bangunannya, cepat sekali perkembangannya. Lalu Anda mendukung ustadz kok tidak maju-maju. Awas, hati-hati. Jangan-jangan niat Anda malah rusak. Anda berkeluh kesah, ini ustadz nggak maju-maju, ustadz tidak berkembang, ustadz ini. Padahal di saat Anda mendukung itu sudah mendapatkan pahala utuh. Tidak ada kurang sedikit pun. Karena banyak ini, mohon maaf, ini beberapa kali, ya karena mungkin melihat, mohon maaf, perkembangan pesantren yang ada di sini, Al Bahjah. Ada banyak orang mengatakan, saya serahkan kepada ustadz ini Bu ya, ternyata enggak ini. Bukan, tidak ditangani.
Anda jangan gampang seperti itu. Rasa nggak buruk kepada Allah. Kami sampaikan sudah mendapatkan pahala. Jadi apa yang Bu Yani, gimana kalau saya sudah terlanjur bangun di sana, nyesel saya, nggak ada yang masuk, nggak ada sekolah. Justru ikhlasmu itu diuji. Kalau engkau ikhlas, sudah, aku serahkan kepada Allah. Biarpun seolah-olah tidak ada yang tinggal di tempat tersebut, tapi Allah sudah memberikan pahala. Nah, jangan sampai mudah berkeluh kesah, lalu menyalahkan ustadznya. Gara-gara sudah bertahun-tahun muridnya hanya 5, 10 tok, ketahuilah. Kisah nabi-nabi itu sama seperti itu. Ada nabi yang umatnya langsung banyak, ada nabi yang umatnya hanya berapa saja, dan seterusnya. Yang terpenting itu ketulusan, keikhlasan. Nah, ini jangan sampai punya pikiran-pikiran yang merusak diri kita sendiri, yang merusak keikhlasan kita sendiri. Kejayaan adalah Allah akan berikan. Tugas kita adalah terus berusaha dan berusaha. Tolong yang ngurusi musola di samping rumah Anda atau terlanjur membantu di tempat-tempat lain. Kami tidak bicara di tempat ini, bukan. Ini adalah untuk menata hati semuanya. Harus paham bahwasanya yang menjadikan jaya adalah Allah, bukan Anda. Bukan kekayaan Anda yang melimpah untuk bangun pondok itu, bukan. Tapi Allah. Sehingga jika ternyata Anda menemukan di tempat tersebut kok belum ramai, Anda sudah kenal Allah kok. Sudah dengan Allah dan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun setelah itu Anda harus masuk babak berikutnya, yaitu bagaimana kita punya strategi marketing akhiratnya ini untuk bisa mengembangkan dakwahnya agar semakin tersebar baik, lalu ramai. Ikhlas itu luar biasa dahsyat. Penting sekali, dahsyat. Ikhlas nyaman terus. Bisa jadi loh ya, ribuan santri dan jamaah itu telah merusak hati seorang ustadz, lalu dia sombong, nggak ada ustadz kayak saya ini. Lihat, baru berapa tahun saya membuka pondok, baru 4 tahun, tapi lihat, wah, sudah mirip kayak iblis. Ada, bisa jadi seperti itu. Jamaahnya ribuan karena digandrungi oleh muat. Waduh, lihat sudah yang datang pakai mobil-mobil semua, lihat orang-orang kelas menengah, sombong juga ternyata. Rusak. Berarti itu termasuk golongan yang tidak paham ayat ini. Jadi itu golongan orang yang menilai nanti di saat kelihatannya belum ramai dakwanya putus asa dia. Nah, ini kata yang terakhir, kalau Anda sendiri sebagai ustadz sudah menyeru berdakwah, kalau tadi kan pendukungnya ya, ustadz menyeru dakwah kok jamaahnya hanya 1, 2, tidak boleh putus asa lalu ambil putar haluan, enggak. Nah, itu justru ketulusan Anda seperti itu. 1 orang umat Nabi Muhammad, 2 orang umat Nabi Muhammad. Ini banyak ustadz cepat hijrah nih, cepat putar banting setir nih, dakwah. Berarti dia mungkin khayalannya hanya pengen disanjung atau pengen bersapaan dengan setan viral di media, barangkali seperti itu. Jadi kalau ngajar santri itu berapa tahun misalnya sudah nggak ada nih, wah bosan bubar. Oh tidak, istiqomah. Hari ini banyak orang-orang sukses ternyata di bawah didikan orang yang tersembunyi, nggak ada yang tahu. Bukan orang yang terkenal. Ini adalah yang terakhir para ustadz, para pembimbing-pembimbing, kemenangan dari Allah. Tapi tugas Anda adalah berjuang-berjuang. Nabi Nuh itu sampai 100 tahun dapat 3, 200 tahun dapat 4, sampai hampir 1000 tahun itu dapat 70 yang masuk perahu kan gitu. Nah, Anda ini ustadz baru aja sudah 60 santrinya gitu kok masih merasa nggak sukses, lalu putar haluan, akhirnya sudahlah, kayaknya saya tidak bakat ngajar, saya nggak bakat ngaji, saya bakat didik, akhirnya meninggalkan tempat mulia tersebut. Jadi tolong Anda yang biasa membantu para ulama, para tokoh, lanjutkan, biarpun tampak belum sukses di sana, sebab kesuksesan adalah dari Allah SWT. Anda sebagai ustadz yang sudah merintis dalam perjuangan dakwah, Anda jangan mudah putus asa hanya gara-gara belum banyak yang ikut Anda. Tinggal nanti setelah itu yuk diskusi dengan ustadz yang lain yang punya pengalaman, bagaimana cara mengembangkan. Seperti kalau pebisnis kan pinter, kalau orang cari dunia itu strategi itu penting. Kalau dia belum sukses, dagangnya belum sukses, ngelihat orang lain sukses, dia berusaha untuk belajar strateginya bagaimana, ikut seminar dan sebagainya. Lah ini ustadz yang enggak, kalau sudah mulai enggak bisa langsung batal, sudah enggak jadi ustadz. Mestinya kan dekat dengan ustadz yang sudah sukses, strateginya bagaimana,
agar bisa maju sama seperti yang lainnya. Sementara dalam dakwah itu adalah ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kemudian setelah itu Allah mengutus utusan beriring-iringan, ada nabi seterusnya. Sampai datanglah nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu tidak ada nabi lagi, akan tapi pewaris nabi yang hebat-hebat. Muncul imam-imam besar, imam dari zaman sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar dan yang lainnya, umat dari zaman tabi'in, kemudian sampai tabi'in seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Imam yang besar, Imam Ghazali, sampai hari ini banyak penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Kullama jaa ummatan rusuluha kadzabuh. Kapan datang utusan Allah pada satu kaum, itu pasti ada kaum tersebut mendustakan. Tentunya di sini bukan semuanya yang terima, tentu ada. Tapi justru disodorkan terlebih dahulu ada kadzabuhu. Yang didahulukan kadzabuhu. Yang amanu mana? Ada dong amanu. Karena yang amanu ini bisa menjadikan sebab terlena. Yang kadzabu ini loh disadarkan, tambah kadzabu ini ditujukan. Yang kadzabu mereka mendustakan. Biar tabah. Jangan di saat didustakan langsung kita patah. Ada nabi loh, kita sekedar ustadz, penerus nabi. Nabi didustakan, terus berjuang. Dan kita ustadz gara-gara ada yang mentahin, ada yang tidak nerima, ada yang kritik sedikit saja langsung runtuh. Langsung mundur. Bagaimana? Kadzabu. Didustakan. Ditolak. Itu sudah seperti itu kisah dakwah itu. Siapapun akan mengalami itu, hanya mungkin volume porsinya. Ada ini banyak mendustakan, ada sedikit, ada. Ini. Bahkan Nabi termulia baginda Nabi SAW juga ada yang mendustakannya. Termasuk yang mendustakannya adalah Abu Lahab sendiri. Dan juga nanti orang-orang dekat dengan baginda Nabi, yang baginda Nabi sangat kenal di kampungnya. Bahkan semula juga kawan karibnya. Mendustakan yang semula sangat percaya kalau Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Tiba-tiba mendustakan. Itu sudah ada sunnatud dakwah itu seperti itu. Cara dakwah semacam, maka jangan gampang patah. Kalau tiba-tiba ada mendustakan, Nabi saja didustakan, ya ente baru didustakan sudah pusing 7 keliling seolah-olah dakwahku nggak berguna dan sebagainya. Anda ini nggak punya. Nah, ini adalah ini pesan-pesan yang harus dipahami di balik kisah-kisah semacam ini. Kisah bukan disebut hanya untuk dikisahkan saja, tapi ambil ibrah. Lah, didustakan. Fa'adba'na ba'dahum ba'dah. Terus diikutkan oleh Allah, nanti ada generasi selanjutnya, waja'alnahum ahaditha. Ya, kemudian setiap generasi itu bagi generasi selanjutnya itu akan jadi kisah yang diceritakan. Kisah yang diceritakan, lihat, diceritakan kisah Nabi terdahulu. Kalau hari ini kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, lihat perang Imam Bonjol, perang Diponegoro, perang ini, kisah-kisah. Nah, maka di sini agar kita membaca, seandainya harus dibaca kisahmu, kisah apa yang dibaca oleh orang tentang kamu. Terus nanti akan ada generasi selanjutnya mencatat sejarah itu. Apa yang sudah kita buat. Nah, jangan-jangan jadi Fir'aunnya kan repot, jadi Abu Lahabnya kan repot, jadi Abu Jahalnya tenar ya viral. Abu Lahab itu, Abu Jahal itu mungkin kalau hari ini tenar, setiap hari ada di trending satu di YouTube itu kalau Abu Jahal zaman itu. Orang paling ngetren waktu itu. Jadi apa yang bakal dibaca oleh orang setelah kita nanti? Apa yang kita tinggalkan, karya-karya apa? Perjuangan apa yang kita perbuat. Ini akan ada datang generasi-generasi selanjutnya yang terus akan membaca kisah. Wa ja'alnahum ahaditha. Jadi semua yang berlaku pada kalian itu nanti akan jadi kisah yang dibaca, cerita yang diomongkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau baik akan jadi cerita yang baik, perjuangan yang baik. Bagaimana indahnya kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kan begitu. Bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih. Ini kisah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan
Bahkan mereka yang runtuh pun juga mati syahid. Kisah Islam bagaimana Sayyidah Hamzah yang terbunuh di medan laga mati syahid. Kisah indah biarpun kelihatannya gagal. Bukan sebuah kisah jelek karena berjuang. Jadi tidak semua kisah jaya, kisah baik itu adalah kemenangan. Tidak. Kekalahan, mati syahid dalam dunia Islam. Orang mati syahid dalam peperangan adalah mulia. Dalam peperangan, umat Islam terpukul mundur, banyak yang terbunuh dan sebagainya. Kisah indah, bahasanya orang-orang mati syahid. Fabu'dan liqaumin la yu'minun. Nah, sungguh bu'dan celaka jauh dari rahmat orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman. Orang tidak beriman di antara yang diseru itulah orang yang jauh dari rahmat, yang dalam kerugian. Dan ini bu'dan liqaumin la yu'minun itu juga ada setiap generasi, setiap masa. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud dan seterusnya, Nabi Shu'aib, sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Biarpun katanya ini orang yang paling lembut dalam dakwahnya, punya terobosan dahsyat, tentu ada yang mengingkari. Nah, ini adalah juga namanya yang sesuatu yang harus difahami agar kebal kita ini di dalam berjuang. Tidak mungkin ada orang mencintai semuanya. Dibuat oleh Allah seperti itu agar kita itu punya evaluasi, inovasi. Kalau kita tidak pernah ada gerakan dari lawan, ya dipikir sudah sukses gitu-gitu saja. Ternyata justru itu tantangan, harus membuat strategi baru dalam berdakwah dan berjuang. Wabodan liqaumin la yu'minun, maka sungguh jauhlah, celakalah orang-orang yang tidak beriman dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Nah, semoga Allah menjaga iman kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah kalau kami hadirkan dari sisi ibrah di balik kisah itu adalah harus kita mengambil faedahnya. Langsung kita berusaha untuk meniru sisi yang mana yang harus kita tiru. Saya akan menjadi pemeran baru di dalam kisah itu. Karena kisah itu akan terulang-ulang modelnya. Nabi Musa dengan Firaunnya selalu ada. Nabi Muhammad dengan Abu Jahalnya selalu ada. Anda yang soleh dengan si dia yang tidak benar itu selalu ada. Dalam percaturan hidup itu seperti itu. Maka di situ ada seperti ada siang dan ada malam, ada hak, ada batil, ada pejuang yang sungguh-sungguh, ada juga orang jahat yang sungguh-sungguh. Nah ini. Lalu Anda menjadi apa? Ini petantangan. Kemudian kembali kepada la yu'minun, urusan dengan keimanan ternyata. Jangan imanmu sungguh-sungguh, imanmu kuat, imanmu kokoh, itu yang akan membentuk dirimu untuk bisa menjadi penerus-penerus Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau imannya melemah, kayaknya berjuang, bahkan mungkin berjuang juga pakai kopiah. Tapi ternyata diam-diam jadi Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian jadi orang-orang munafikin. Bahasa Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya, orang-orang yang enggak benar. Ayo kita membangun ketulusan di dalam diri kita, kemudian juga kita hadirkan renungan yang dalam terhadap perjuangan-perjuangan umat-umat terdahulu, lalu kita menjadi pemeran baru lagi di zaman ini, di generasi ini. Ayo, generasi pejuang baginda, generasi penerus dakwah baginda, generasi orang-orang los, kalau kita tarik ke atas, generasi orang yang masuk perahunya Nabi Nuh di zaman modern ini. Wallahu a'lam bishawab.